ada keterbukaan, transparansi yang tegas dan jelas dari aparat Malaysia sendiri dan juga dari seluruh pemerintahan Indonesia, dan bila mana memang ada pelanggaran hukum yang dimana para aparat dari Malaysia diwajibkan untuk menggunakan kekerasan, itu harus ada keterbukaan dan kejelasan sejauh mana situasinya, tereskalasi tinggi apa hingga sampai harus ada penembakan dan mengakibatkan meninggalnya satu orang WNI kita. Salah satu korban warga negara Indonesia yang selamat dari penembakan aparat Malaysia diketahui beralamat di PD Jaya Aceh. Namun saat tim mendatangi kediaman keluarga, rumah tampak kosong dan belum ada konfirmasi dari keluarga korban. Sekretaris Desa Kede Mukhtar membenarkan salah satu korban adalah warga desanya. Warga desa di sini atau gimana, Pak? Memang dia warga desa Kede Panciraja. Oke, nah saat ini di belakang kita rumah beliau, Pak ya? Ya, rumah dia. Rumah orang tua? Ya, rumah orang tua. Oke, nah kondisi rumah orang tua sendiri apakah mungkin ada keluarga atau nggak ada ini, Pak? Nggak tahu nih, ini orang nggak ada di rumah. Oke. Biasanya orang tuanya melaut atau gimana, Pak? Melaut. Melaut. Biasanya pulang jam berapa atau mungkin berangkat? Apakah mungkin 2 hari? Nggak, pulang sehari memang. Kalau melaut malam, pulang pagi atau jam 9-10 gitulah, nggak tahu. Oke. Mungkin Bapak izin, apakah Bapak juga mendapatkan informasi, Pak, bahwa Andri juga mengalami penembakan saat balik ke sini, Pak? Yang saya tahu gitu informasi. Pasca penembakan yang dilakukan aparat Malaysia kepada 5 warga negara Indonesia di perairan Tanjung Ru, Malaysia hingga menyebabkan 1 orang meninggal dunia, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Zulkifli Ahmad Tawala mengungkap baru mendapatkan akses untuk menemui para korban esok hari. Nantinya pemerintah akan meminta keterangan kronologis versi korban penembakan yang selamat. Dan sampai pagi ini update-nya bahwa teman-teman KBRI alhamdulillah sudah dapat sinyal untuk dapat kuasa kekonseleran untuk bertemu dengan korban yang selamat kurang lebih besok. Oke, berarti sudah dapat itu ya? Sudah ada dapat update terbarunya. Apa yang akan dilakukan setelah ini? Apakah memang akan menjenguk atau gimana, Mas Wan? Tentu pasti kita akan menjenguk, berdialog dengan WNI kita yang ada di Malaysia itu, yang 4 orang itu. Kita paling tidak akan mendalami kronologis versi mereka. Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha mengungkap pemerintah segera mengupayakan pemulangan terhadap B, 1 korban WNI yang meninggal dunia ke kampung halamannya di Riau. 1 WNI yang meninggal dengan inisial B asal Provinsi Riau telah menjalani proses otopsi dan jenazahnya sudah dapat kita proses untuk pemulangannya. Saat ini KBRI Kuala Lumpur sedang melakukan persiapan untuk proses pemulasaraan jenazah, pemetian jenazah, dan juga pendokumentasian untuk nanti kita fasilitasi repatriasinya ke Indonesia. Sebelumnya, kepolisian Malaysia sudah memberikan keterangan terkait peristiwa penembakan yang dilakukan aparatnya. Kepolisian Malaysia mengklaim penembakan dilakukan demi membela diri karena ada perlawanan dari WNI setelah kapal mereka bertabrakan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Pihak APMM yang melakukan rondaan telah berserempak dengan 1 bot yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejadian itu, pihak APMM telah melepaskan tembakan dan bot tersebut berjaya melarikan diri lah. Sementara, Direktur Migran Care Wahyu Susilo menyebut penembakan yang dilakukan aparat Malaysia terhadap 5 WNI masuk kategori extrajudicial killing atau tindakan pembunuhan di luar proses hukum. Oleh karenanya, pemerintah diminta serius untuk mengusut kasus penembakan ini. Ya, saya kira ini dalam perspektif hak asasi manusia,
definisinya adalah extrajudicial killing. Nah, soal brutalitas, soal apa, tentu kita juga tunggu hasil investigasi seperti itu. Gitu. Oke, apa yang bisa dilakukan pemerintah ke depan, Pak? Ini terkait dengan ada extrajudicial killing. Iya, ini bukan kasus yang pertama ya. Kalau kami melakukan investigasi, nah ini beberapa kasus yang ada 75 atau 76 kasus penembakan dilakukan oleh polisi di Raja Malaysia sejak tahun 2005 sampai 2025. Nah ini terus berlangsung berurut hampir setiap tahun. Nah pelajaran apa yang bisa dipetik di sini? Karena ini berlangsung setiap tahun, pemerintah Indonesia menyelesaikan hanya secara business as usual. Dari semua kasus ini tidak pernah ada penyelesaian yang tuntas. Sehingga mereka juga merasa bahwa ini nggak ada respon serius. Sebelumnya, Jumat 24 Januari 2025, aparat patroli maritim Malaysia diduga menembaki kapal yang membawa 5 warga negara Indonesia di Tanjung Ru, Selangor. Akibat penembakan, 1 WNI meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya terluka. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan penanganan pemerintah Indonesia terkait dengan dugaan penembakan terhadap 5 warga negara Indonesia di Selangor, Malaysia. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Ferry Irawan di sana. Ferry, selamat sore. Benarkah besok rencananya pemerintah akan menemui 4 korban selamat untuk bisa menggali kronologis versi dari warga negara Indonesia? Ya, Maidop, benar sekali. Rencananya pemerintah Republik Indonesia melalui KBRI yang ada di Malaysia akan bertemu dengan 4 korban luka yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit yang ada di kawasan Selangor, Malaysia. Tentunya pertemuan ini untuk memastikan penyebab dari insiden penembakan terhadap 5 warga negara Indonesia yang menyebabkan 1 diantaranya meninggal dunia. Pertemuan ini dilakukan setelah adanya akses yang didapatkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kepada kami, pertemuan dijadwalkan pada tanggal 29 Januari atau tepatnya pada hari Rabu besok. Tentunya selain untuk melihat secara langsung kondisi 4 korban yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit, pertemuan yang paling penting adalah untuk mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi dasar, apa sebenarnya yang menjadi penyebab peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Agensi Penguat Kekuasaan Maritim Malaysia terhadap warga negara Indonesia yang terjadi pada Jumat kemarin. Sebab sejauh ini proses penembakan, penyebab penembakan ini hanya berdasarkan keterangan dari pihak Malaysia saja yang menyebutkan jika penembakan ini berawal dari serangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia terhadap kapal patroli Malaysia yang kemudian berujung pada penembakan. Tentunya pertemuan yang akan berlangsung pada besok ini dinilai sangat penting sekali untuk mengungkap secara terang benderang apa sebenarnya yang menjadi penyebab insiden penembakan terhadap warga negara Indonesia. Haidop. Kami juga mau konfirmasi soal upaya pemulangan WNI yang meninggal. Apakah benar akan dilakukan besok, Ferry? Ya, untuk proses pemulangan terhadap 1 warga negara Indonesia yang meninggal akibat dari insiden ini, yakni warga Provinsi Riau berinisial B, proses pemulangannya masih terus diupayakan oleh KBRI yang ada di Malaysia. Tentunya proses pemulangan berdasarkan juga rilis yang kami terima dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia baru dapat dilakukan setelah proses otopsi selesai dilakukan. Namun kami juga masih menunggu apakah proses otopsi ini sudah selesai dilakukan atau masih berlangsung sampai dengan saat ini. Yang baru dapat dipastikan adalah pertemuan yang dijadwalkan pada Rabu besok. Sedangkan untuk memastikan pertemuan ini berjalan dengan baik, kami mendapatkan informasi jika kondisi 4 warga negara Indonesia yang menjalani perawatan saat ini kondisi dalam kondisi stabil, dalam kondisi baik. Itu artinya keempatnya dapat diajak untuk berkomunikasi, diajak untuk mendalami apa sebenarnya yang menjadi penyebab penembakan ini, Maidop. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Ferry Irawan melaporkan langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia.